warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka mengucapkan orang masih di juz 21 surat ke-30 surat Ar-Rum. Ya, bisa geser ke depan sini biar nggak terlalu padat di video. Kemarin pagi ayat 33 belum jadi kita pahami ya. Begitu kita baca kembali mulai ayat 33. Sudah ketemu begitu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilaihi thumma idza azaqahum minhu rahmah idza fariqum minhum bi rabbihim yushrikun liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun am anzalna 'alaihim sultana wa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun Ya, kita pahami masih ketika wa idza dan apabila masan nasa manusia itu disentuh dzurru disentuh oleh bahaya dzurru bahaya da'aw rabbahum mereka memohon kepada Allah da'aw rabbahum pada Tuhan mereka kemudian munibina ilaihi kemudian kembali bertobat kepadanya.
Jadi biasanya kalau dalam keadaan situasi yang membahayakan, situasi yang genting, situasi yang mengkhawatirkan, itu terus ingat pada Allah, merasa seakan-akan dekat sekali dengan Allah. Karena apa? Mengharapkan pertolongan dari Allah. Atuma idza kala qaum min rahmah. Kemudian ketika mereka itu mendapatkan rahmat, mendapat rahmat, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyriku. Nah, sebagian dari mereka ternyata mensekutukan Allah. Jadi kalau misalnya hasil panenannya melimpah, malah digunakan untuk hura-hura, ya, untuk foya-foya, melupakan Allah. Jadi ketika takutnya itu dulu, ketika dalam keadaan bahaya, mereka memohon pada Allah benar tertobat. Tapi ketika Allah melimpahkan rahmat, baik berbagai macam karunia, malah musyrik, mensekutukan Allah. Makanya seringkali orang itu kalau diuji dengan rahmat, diuji dengan kenikmatan, itu banyak yang tidak lulus ujian, yang tidak lulus ujian, cenderung untuk melupakan Allah, malah mensekutukan Allah. Liyakuru bima atainahu, sehingga mereka itu mengingkari rahmat yang Allah berikan pada mereka. Nah, mereka ingkar. Terus fatamatahu fasaufa ta'lamun. Nah, mereka itu fatamatahu, mereka bersenang-senang, bersenang ria ini itu, nah, sampai begadangan larut malam seterusnya itu kan. Fasaufa ta'lamun, sehingga mereka itu walaupun mereka itu mengetahui, fasaufa niscaya pasti dia akan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui akibatnya. Kenapa pakai kata fasaufa? Itu kelak atau nanti? Karena ketika masih masih itu nikmat, rahmat itu terus beruntun datang terus, itu masih lupa terus itu kan. Begitu nanti sudah mendekati ajal, biasanya betul-betul baru niat lamu dari kata alam, mereka akan mengetahui, akan menyadari. Tapi masih fasaufa nanti kelak. Ketika itu masih muda, ketika masih lancar rezekinya, masih sehat walafiat, gitu kan, fisiknya masih prima, itu masih senangnya fatamatahu, senangnya masih bersenang-senang, mereka masih hura-hura, gitu kan. Kemudian anzalna alaihim sultana bahwa yatakallamu makanu bihi yusrikun. Nah, anzalna alaihim, pernahkah anzalna nanya kembali pada Allah, pernahkah Allah menurunkan kepada mereka sultana kekuatan, bisa juga berbagai macam keterangan dari Allah, yaitu bahwa yatakallamu makanu bihi yusrikun. Lalu tadi sultan tadi itu menunjukkan apa yang mereka sekutukan, terhadap apa yang mereka syariatkan dengan Allah. Sekarang orang itu
kalau memiliki berbagai macam kenikmatan, kadang-kadang makhluk itu bisa dipertuhankan. Ketika penghasilannya itu melimpah, merasa jika penghasilan itu bukan Allah, ya, itu menjadikan makhluk sebagai syarikat Allah, sebagai saudara. Maka muncul berbagai macam ritual. Yang mana dikatakan di sini bimakan bihi yusriku. Mereka itu menjadikan selain Tuhan itu menjadi sekutu dari Tuhan. Karena wa idza adzaqna nasa rahmah, apabila mereka manusia tadi merasakan nasnya kembali manusia. Apabila manusia tadi merasakan rahmat, pariku biha, mereka gembira ria. Gembira kenapa? Karena dapat rahmat tadi. Mereka dapat rahmat, menjadikan farihu biha, hanya kembali pada rahmat. Mereka yang gembira karena rahmat tadi. Wa intusibhum sayyi'ah, nah ketika mereka ditimpa musibah sayyi'ah, kejelekan, kecelakaan, mungkin hasil pertaniannya nggak baik, ya, mungkin rezekinya sedang tidak menentu, itu sayyi'ah, tusibhum sayyi'ah, mereka ditimpa oleh berbagai macam ketidakbaikan. Bima qaddamat aydihim, itu merupakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Akibatnya ini apa? Idahum iyaqnatu, mereka itu putus asa. Dari kata konator, yaqnatu, mereka putus asa. Nah, ketika mendapatkan rahmat, mereka gembira, ria, hura-hura, melampiaskan segala macam kesenangannya, gitu kan. Jadi begitu ditimpa musibah, mereka putus asa. Nah, Bapak Ibu pernah dengar informasi, mungkin sebagian saya masih ingat ya, ketika misalnya berbuat salah, itu nggak ketahuan, tapi suatu ketika ketahuan, biasanya baru di dunia ini, biasanya baru akan dipanggil untuk peradilan. Itu karena putus asanya, sebelum dipanggil malah bunuh diri. Banyak terjadi kan? Ya, tahu-tahu meninggal di rumahnya, tahu-tahu meninggal di tempat tahanan. Itu bentuk-bentuk bagian dari firman Allah apa? Yaqnatu. Mereka putus asa. Jadi dikira kalau berbuat salah, kemudian ketahuan kesalahannya, di dunia baru akan diadili. Mereka merasa selesai itu dengan cara bunuh diri. Padahal bunuh diri itu malah mendatangkan persoalan baru. Mungkin kalau misalnya dia bersalah, kemudian OTT atau tangkap, kemudian diadili menjadi sadar, nah mungkin awal yang baik, mungkin menjadi sadar, kemudian tekun memahami Al-Quran, kemudian beramalkan. Tapi banyak yang istilah di sini itu yaqnatu, putus asa. Padahal bisa jadi kalau istilah orang mungkin kekoleh ya. Orang kalau kekoleh itu kalau menyadari menjadi titik balik untuk kebaikan. Nah kalau ditahan, gak kesempatan lagi berbuat dosa kan? Itu cara untuk menghentikan. Nah itu kemudian kalau tobat memperbaiki diri, itu awal kebaikan.
Tapi banyak juga yang begitu ketangkap itu kemudian diadili masuk penjara, keluar malah semakin menjadi-jadi. Bahkan ada mengendalikan kejahatan itu dari tempat api. Tapi pada umumnya ini ayat 36 ini mungkin jadi kunci kulasah dari beberapa sebelumnya tadi. Jadi intinya manusia itu ketika memperoleh berbagai macam kenikmatan mereka farihu billah. Mereka kemudian foya-foya. Udah pokoknya untuk berasa semua itu. Tapi begitu ditimpa musibah, tusihum sayyi'ah, dan itu akibat dari perbuatan sendiri. Mereka kemudian putus asa. Ya. Idahum yaknatus. Artinya dari kata konator itu berhenti atau putus. Yaknatus, mereka putus asa, sudah tidak ada asa lagi. Oke, kita lanjutkan baca ayat berikutnya, ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yabsutur rizqa liman yasha'u
ayat 37 itu kata kuncinya yabsutu rizqo, kemudian yabsutu rizqo itu yang dilapangkan rezeki, kemudian wayakdir itu yang disempitkan rezeki. Awalam yarau, apakah mereka melihat, apakah mereka mengetahui analog bahwasanya Allah itu yabsutu rizqo liman yasha wa yaqdir, melapangkan rezeki siapa yang dikehendaki dan menyempitkan rezeki siapa yang dikehendaki. Inna bidzalika laayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu betul-betul terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Nah, kalau yang tidak beriman juga menyadari itu menjadi tanda, menjadi ayat. Yang 38, Fati dal qurba faqahu, yakni tunaikan, berikanlah hak ya hakko, haknya siapa? Dal qurba, kerabat dekat. Berikanlah hak-haknya pada kerabat yang dekat. Siapa lagi? Bab miskin, orang-orang miskin. Siapa lagi? Bab sapi. Jadi supaya segera ditunaikan hak-hak keluarga dekat, para fakir miskin, kemudian itu sapi. Dzalika balul ladina yuriduna wajh Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi orang-orang yang betul-betul berharap pada Allah. Ya, yuriduna wajh Allah, menginginkan semata-mata ya dari Allah, nggak ada maksud-maksud yang lain. Ya, semata-mata karena mencari ridho Allah. Wa ulaika humul muflihun. Nah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Muflihun dari kata falaka, yuflihu, orang tersebut muflihun. Ya, muflihun, orang-orang yang beruntung. Ya, orang-orang yang beruntung. Isim fa'il. Kalau masjid Al-Falah, ya masjid tempatnya orang-orang yang beruntung. Orang yang dikasih nama Pak Muflih, yang maunya dia selalu beruntung. Bahwa kemudian namanya Muflih, kenyataannya sering tidak beruntung, ya itu mungkin nasibnya. Tapi maunya itu supaya beruntung gitu. Itu rumul muflihun, mereka itu orang-orang yang beruntung. Wa ma'ataitum mir riba liyarbuha fi amwalin nas fala yarbu Allah. Nah, ini sesuatu riba. Riba itu artinya tambah. Jadi itu tambah-tambah itu yang menambahkan di amwalin nas, harta yang ada pada manusia. Fala yarbu Allah, tapi tidak tambah dia di sisi Allah. Itu ada dua jenis tambahan. Kalau tambahnya itu akrafan mudha'afan, itu haram. Itu kan disebutkan di surat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba akrafan mudha'afan. Itu betul-betul dilarang, diharamkan. Yang namanya bunga berbunga itu tambahan yang diharamkan. Itu tidak menambah apa-apa di sisi Allah. Nah, tambahan yang barokah seperti apa? Ini wa ma ataitum min zakati. Jadi apa-apa yang kamu tunaikan atau itu min zakati, ya, dengan zakat.
Zakat itu artinya bisa mensucikan, membersihkan, bisa menambah, mengembangbiakan, bertambah terus gak pernah berhenti. Nah, itu tambahan yang turiduna wajh Allah, itu yang betul-betul karena mengharap ridho Allah. Faulaika mud'ifun. Nah, itu orang-orang yang mendapatkan lipat ganda, ya berlipat-lipat ganda. Lipat ganda itu penambah rezekinya, lipat ganda pahalanya. Jadi di ayat 39 ini ada dua jenis tambahan. Nah, tambahan yang haram itu namanya atapan mudharabah. Misalnya kasih pinjaman, kemudian bunga berbunga, itu diharamkan. Tapi kalau mendapat tambahan, kemudian dizakati, tapi tambah itu secara halal dengan zakat itu artinya akan berkembang biak terus. Jadi membersihkan iya, mensucikan iya, menjernihkan iya, tapi selalu berkembang biak iya. Kemudian berlipat-lipat ganda pahalanya. Di dunia rezekinya semulur, di akhirat pahalanya berlipat ganda. Nah, tetapi biasanya ketika setiap mengeluarkan itu, setan itu bisik-bisik terus. Punya uang 10 juta, mau diinfakkan 1 juta, setan bisikin, nanti kurang 1 juta loh, tinggal 9 juta gitu. Padahal nanti yang zakat, yang berkembang terus berlipat ganda, yang 1 juta yang diinfakkan itu. Tapi setan itu mendorong terus itu. Jadi akan 10 juta diinfakkan 1 juta, nanti untuk beli motor metik jadi kurang itu. Untuk beli motor listrik ya, nah kecil itu apa listrik gitu kan? Nggak ada suara tahu sampai tempatnya itu. Nah apa motor listrik dan motor listrik tidak pakai listrik, ya. Itu merasa berkurang. Padahal yang rezeki yang sebenarnya ya yang dikeluarkan fisabilillah tadi. Maka istilah di sini ini wa ma ataitum min zakati, apapun yang dikeluarkan untuk zakat. Zakat itu artinya berkembang biak, tumbuh kembang terus, nggak pernah berhenti. Makanya orang-orang yang biasanya dia setiap mendapatkan dikeluarkan seberapapun dapatnya, dikeluarkan sekian persen, itu biasa rezekinya itu barokah, rezekinya mengalir terus, bertambah terus. Jadi biasanya kalau dapat rezeki itu ditumpuk, dihitung-hitung ditumpuk terus, nggak segera dizakati. Nanti ketika terkumpul banyak, jadi mengeluarkan zakatnya Allah. Loh ternyata kok terkumpul 25 juta ya. Ini sudah bisa untuk beli motor yang bagus gitu kan. Lah nggak jadi zakat itu. Itu kalau setiap mendapatkan sudah dikeluarkan sekian persennya, itu lebih bisa membersihkan, bisa lebih aman. Nah begitu banyak 39 dan 40. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu. Tsumma razaqakum, kemudian memberikan rezeki padamu. Tsumma yumitukum, mematikan kamu. Tsumma yuhyikum, menghidupkan kembali. Ya, itu hidup di dunia, kemudian masuk ke alam kubur, nanti yaumul ba'ats hidupkan kembali. Makanya saat-saat penyesalan yang memuncak itu pertama ketika menjelang ajal, kedua ketika di alam kubur, ketika yaumul ba'ats dibangkitkan kembali menurut amal. Yang keempat itu puncaknya di neraka selama-lamanya. Hidup di dunia 70 tahun,
hidupnya tidak mau mengikuti corona, semaunya sendiri. Nah, itu nanti isinya terus beruntun itu, penyesalan terus itu, mulai menjelang ajal sampai selama-lamanya di neraka. Hal min surakaikum may yafalu min dzalikum min syai'. Nah, adakah di antara kamu sekutu dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu? Enggak ada sama sekali. Apapun yang disekutukan dengan Allah, apa semua mempertuhankan materi, mempertuhankan kekayaan, mempertuhankan hobi, mempertuhankan apa itu jenis-jenis kesenangan, itu sama sekali tidak pernah ada yang menyelamatkan nanti. Itu semuanya bentuknya mengganggu. Maka subhanahu, maka maha sucikanlah Allah wa ta'ala amma yusyrikun, ya, Tuhan yang maha tinggi, maka amma yusyrikun. Nah, janganlah sekali-kali kamu mempersekutukannya. Nama itu aslinya dari kata amma, dari apa yang yusyrikun mereka sekutukan. Itu artinya tidak boleh sama sekali mensekutukan Allah. Ini betul-betul terkait dengan bagaimana kita memurnikan ketauhidan kita, menjernihkan akidah kita, untuk memperbaiki iman kita. Ya, dimana kalau Rasulullah para sahabat itu selama 13 tahun periode Mekah itu terus-menerus digembleng begini. Nah, repotnya orang sekarang itu nggak tekun memahami ayat-ayat yang turun di Mekah. Maka rata-rata akidahnya nggak kuat gitu. Diajak memahami Quran ini nggak mau. Yang memahami Quran di masjid Quran. Lu kan kita aslinya di Sidokerto, masa ke kelurahan. Bahkan Sidokerto ya, kelurahan jadi Sidokerto kan. Tapi nggak mau. Ayo main ke masjid di Quran. Loh kita kan aslinya Radusari, Radio yang utara ini Radusari kan? Nggak mau kan? Kita itu kan pribumi Radusari. Nah memang kalau di sini itu bukan bumi Allah gitu. Dan bukan Allah juga kan? Yang di Sambisari juga itu. Ayo kita mengambil Quran di masjid Quran. Loh kita itu kan pribumi dari Sambisari masuk ke kelurahan. Loh padahal yang namanya membantu orang kan dimanapun kapanpun itu. Ya ini Pak Sidin itu dari Kadisoko juga ke sini. Kan pribuminya oh di Sragen malam dulu ya. Kadisoko udah lama. Iya Pak Ismu juga begitu. Lihat yang lain kan juga nggak tinggal di masjid sini kan. Tapi orang itu sebenarnya 1001 alasan itu. Itu cuma tidak mau memahami tuntunan Allah dengan segala cara seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nanti terlalu banyak cerita nggak selesai memahami Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr.
min qabli an ya'tiya yaumun la marada lahu min Allah yauma idzin yasaddaun man kafara fa alaihi kufru wa man amila sholihan fali anfusihim yamhadun liyajziyal ladzina amanu wa amilus sholihati min fadli innahu la yuhibbul kafirin. Ya, sampai ayat 45. Kita pamit bab 1. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Rusak itu ketika sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Itu namanya rusak. Misalnya ini kursi atau bilik, fungsinya untuk duduk, tapi salah satu kakinya ini kotor, rusak itu. Meja ini kakinya 4, fungsinya untuk sisi atau taruh Quran. Nanti kalau kakinya ini salah satu putus, jadi begini, rusak. Rusak yang paling banyak apa? Di daratan, di laut. Keseimbangan. Ya antara ini namanya makrokosmos, keseimbangan Allah penciptaan pada alam semesta ini. Adanya daratan, lautan, ya itu flora, fauna, itu betul-betul saling menjaga keseimbangan. Misalnya itu ada ular, ada tikus. Itu nanti kalau ularnya itu ditangkapi, sehingga pemakan tikusnya nggak ada. Lalu tikusnya berkembang banyak sekali, mau habiskan tangkapan. Yang rugi manusia. Nanti kalau tikusnya itu diburu, ya dihabisi, gue campuran mie ayam, misalnya gitu. Itu nanti ularnya nggak dapat makanan, itu anehnya yang diterkam oleh ular. Itu yang namanya bukit, ada pohon-pohon, yang namanya tur itu menahan air, meresapan. Nanti kalau musim hujan, dalam itu kalau musim kemarau, dia terus tetap dari sumber air. Tapi begitu hutannya yang begitu terbangun semua, nanti begitu hujan terjadi banjir sampai air bah. Tapi kalau kemarau sumber airnya jadi nggak ada. Itu kerusakan di darat, di laut. Itu biasanya karena apa ya? Orang ingin mengikuti keinginan rakusnya itu. Rakus. Jadi bukan untuk kebutuhan, tetapi keinginan. Keinginan nggak ada habisnya. Kalau kebutuhan itu mudah terpenuhi.
Biasanya yang punya keinginan itu orang-orang yang kaya itu. Kalau orang-orang biasa itu hidup di dunia sekedar untuk mendapatkan diri pada Allah secukupnya, itu kan, jaga keseimbangan. Oke. Ini di makasabat aitina karena perbuatan manusia. Itu tapak liyudi kohum ba'dolati amilu alagum yakibun, supaya Allah itu merasakan kepada mereka dari apa yang mereka lakukan, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. La'alagum yakibun. Nah, hutannya ditebangi, terus dibanding badan orang kapok-kapok. Si tetap terbang terus, itu namanya tidak mau layak jibun, nggak mau kembali kepada kebenaran. Kul siru fil ardi fanduru kaifa kana aibatul ladina min qabl. Nah, Allah ini perintahkan pada kita ini fi'il amar ya, siru, berjalanlah di muka bumi. Yang melakukan di muka bumi, fanduru memperhatikan, melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelummu. Akibatnya seperti apa? Bisa melihat situs-situs, bisa melihat yang di sebelum Surabaya itu apa namanya? Yang tertutup semua oleh lumpur lapindo, tempatnya di mana? Porong Sidoarjo. Loh, kenapa jadi begitu? Kalau tahu sejarahnya, Danau Toba, kenapa dia jadi danau? Itu dulu katanya gunung berapi terbesar di dunia. Karena meledak itu sampai itu terbawa ke kutub utara sana. Kok jadi danau sedemikian? Itu maha kuasanya Allah. Itu suruh melihat. Kenapa terjadi? Coba kalau itu habis tsunami di Aceh, lihat tuh poin-poinnya. Lu ada kapal yang besarnya luar biasa, itu dibawa oleh tsunami pindah ke tengah daratan. Nah, akhirnya apa? Nggak kuat pindahkan ke laut lagi, udah dijadikan museum di situ. Itu kenapa? Maka di sini supaya itu melakukan perjalanan, memperhatikan sampai itu kenapa demikian. Terus karena akaruhum musyrikun, nah karena sebagian dari mereka itu mensekutukan Allah. Maka diceritakan pagi bacakan litini koyim, maka hadapkanlah satu tujuan saja, ya, yang lurus kepada Allah, ya. Litini koyim, agama yang lurus. Kemudian mengkabalik ayatnya yaumul la marodalahu minallah. Nah, jadi ini kemudian sebelum datang kepada mereka suatu hari, yang apa hari itu? Itu yang nama marodalahu minallah. Jadinya apa? Yaumni yasoddaun. Itu besok itu akan pisah. Pisah apa? Satu ke surga, satu ke neraka. Pisah di sini itu singkat. Yaumni yasoddaun. Mereka itu nanti akan pisah-pisah. Pisahnya itu satu ke surga, satu ke neraka. Jadi sebetulnya orang berbagai dunia yang bermacam-macam itu nanti ujung-ujungnya hanya kasihkan dua tempat itu. Maka Allah meredaksinya itu sangat singkat, mudah sekali. Apa? Yaumaidzi yasoddaun. Pada itu mereka terpisah-pisah ke surga dan neraka. Nah, ketika di surga itu nanti dari sama-sama iman amal soleh, dari keluarga ditemukan nenek moyangnya, bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, sama-sama mengamalkan amalkan, dipertemukan Allah di surga. Mungkin mereka yang sama-sama maksiat pada Allah berkerusakan terus dipertemukan di neraka juga. Jadi walaupun malah temannya banyak, nggak sempat begitu di sana karena penderitaannya kan. Man fakaro alaihi kufru,
Barang siapa yang kafir, maka dia sendiri itu yang kufur, menanggung kekafirannya. Jadi kafir itu akibat pilihan hidupnya. Kenapa? Enggak mau memahami Quran. Awalnya dari situ, akhirnya kok ngawur hidupnya. Jadi akibat dari kekafirannya sendiri. Bapak ngamalnya sholihan, dan siapa yang amal soleh falikan fusihim, ya untuk diri sendiri. Yang hadun. Nah, mereka itu karena mereka menyiapkannya. Yang hadun menyiapkan untuk amal soleh. Jadi orang istilah kebetulan amal soleh, kebetulan kafir, bukan kebetulan, itu pilihan hidup. Yang pagi-pagi sudah dengar suara adzan, milih jingkrung ke mulan atau milih ke masjid, itu kan pilihan itu. Kok kebetulan? Enggak kebetulan. Itu pilihan hidup dengan sadar itu. Tidak ada kebetulan. Satu ayat lagi. Lihat sejak ladzina amanu wa amilus sholihat min fadli innahu la yuhibbul kafirin. Jadi akhirnya apa? Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan amal soleh. Ya, berupa apa? Fadli karunia-Nya. Di dunia bahagia sudah ditanggung semua oleh Allah. Allah sebagai walinya, Allah sebagai penolongnya, Allah sebagai pelindungnya. Di dunia dijamin bahagia sejahtera. Kalau sakaratul maut itu malaikat diutus sebagai among tamu VVIP. Didereke seorang Allah masuk surga sementara di alam kubur. Besok selama-lamanya di surga. Nah sebaliknya yang kufur ini, ya, innahu la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Jadi kafir ingkar itu orang kebetulan, itu dengan sengaja, itu pilihan hidup. Itu tadi tidak. Ayo memahami Quran yang masjid kelurahan. Loh, apa dia kan aslinya si Dokarto, mosok yang kelurahan. Apa dia aslinya kan yang Sambisari. Lalu masa ini dua asli. Ini sama-sama bumi Allah itu loh. Nah, tapi ya kita pilihan itu masing-masing. Demikian Bapak Ibu, sudah sampai ayat 45. Mudah-mudahan besok pagi bisa menyelesaikan surat Ar-Rum. Ya. Nah, diinformasikan Bapak Ibu nanti yang mau menyempatkan diri itu sholat maghrib di Masjid Al-Ikhlas Sumodana, sholat isya di Masjid Taqwa. Kita di tepi jalan raya itu. Ya, jadi yang mau menyempatkan silakan bisa bergabung. Semoga bermanfaat. Semoga ridho banyak kita bersama. Kita akhiri bersama dengan bacakan salat.